Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Guru KP Kawan. Hari ini saya nggak punya bintang tamu. Saya cuma ingin cerita sebuah pengalaman aja. Pengalaman di beberapa minggu yang lalu. Jadi awalnya, jadi gini. Ini adalah sebuah pengalaman yang bikin saya pribadi sempat shock juga. Dimana anak saya tuh mengalami sakit, kalau dibilang kena kebocoran usus. Jadi beberapa pekan yang lalu tuh dia sempat ngeluh sakit sama saya, sama yang lainnya juga. Tapi kita nggak berpikir dia tuh bakalan seberat ini gitu. Saya pikirnya cuman masuk angin biasa, atau mungkin bisa dibilang juga cuman kelebihan makan gitu. Dari situ saya langsung bawa ke rumah sakit kan. Setelah dari rumah sakit itu kita kan dikasih resep obat lah. Tapi selang beberapa hari itu obatnya itu nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Sampai saya di sini kan sebagai seorang ayah nih penasaran gitu ya. Penasaran kok kenapa sih nggak kunjung sembuh sakitnya gitu kan. Nah, akhirnya ya hebatnya anak saya tuh hampir 4 hari harus ngalamin rasa sakitnya itu nggak henti-henti. Sampai saya coba browsing, kalau emang dia divonis tukak lambung, saya lihat tuh beberapa jenis obatnya, memang benar sih obatnya itu buat tukak lambung gitu. Karena saya penasaran dan saya juga pengen anak saya juga sembuh ya, semua juga pasti pengen sembuh gitu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit yang lain gitu. Mungkin bisa lebih baik gitu kan. Ternyata vonisnya itu sama, tetap tukak lambung dengan jenis obat yang berbeda. Di situ saya juga sempat browsing lagi gitu kan, untuk mencari tahu gitu kan. Di hari keempatnya itu masih terus ngalamin itu terus, badan dingin, pucet gitu kan. Saya sebagai seorang ayahnya kan sempat sampai memberikan yang doa terbaik lah ya gitu. Akhirnya kita udah ngambil putusan terakhir, saya bawa lagi ke rumah sakit yang pertama, lalu kita dirujuk dan divonis di situ kebocoran usus. Yang saya berpikir tuh kebocoran usus mungkin hanya usus buntu gitu kan. Di hari selanjutnya lagi tuh kita melakukan operasi. Itu langkah yang terakhir ya, artinya saya berpikir itu adalah langkah terakhir untuk nyembuhin dia gitu kan. Hasilnya pada saat kita selesai pasca operasi, saya nggak tahu bahwasanya itu operasi kotor, maksudnya bukan operasi bersih, maksudnya seperti orang-orang di sesar, ibu-ibu bersalin gitu, beda. Saya sempat shock di situ ngelihat, ya ampun, jahitannya lumayan lah ya, panjang gitu kan. Dari situ saya sempat bingung gitu, bingungnya gini, bukannya bingung ya, maksud kayak dilema. Ini adalah anak yang saya benar-benar jaga dari kecil, saya rawat dari kecil karena dia cah lanang satu-satunya gitu kan. Dari situ saya pikir ini adalah udah action terakhir, artinya progresnya udah lumayan bagus, saya pikir gitu dengan tindakan operasi. Gak taunya kita harus terus kontrol. Sempat saya juga nanya ke dokternya, kenapa sih harus dioperasinya sebesar ini. Terus ternyata tujuannya itu kalau ada trouble nanti kita bisa lihat lagi gitu.
ya saya sebagai orang tua sempat gimana ya, kadang-kadang suka berpikir gini, mungkin ya saya nggak masalahin itu sebuah ujian, tapi kenapa sih nggak datohnya itu ujian itu ke saya gitu kan, harus ke anak saya. Tapi kan memang kita juga nggak bisa memilih ya, artinya Allah yang punya rencana gitu. Di perjalanan itu kan saya juga tetap masih berdoa ya, berharap kalaupun bisa rasa sakit itu dioper ke saya, mungkin saya lebih memilih itu. Atau sempat kita berpikir, aduh saya berani deh tuker nyawa buat dia gitu kan gitu. Karena inilah rasa cintanya kita seorang ayah kepada anak gitu kan. Di sini kita masih terus kontrol untuk melihat kondisi, terus pemulihan. Setiap saat kita juga ngebersihin, kita ngelihat gitu kan tingkat kesembuhannya itu. Ternyata masih ada beberapa yang masih ada rembes di jahitannya gitu kan. Dan beberapa ya minggu lalu kita sempat kontrol lagi dari Rabu. Di situ dokter bilang kalau kita mau nanti gini, jadi harus ada operasi ulang. Kalau nggak dioperasi ulang butuh waktu 4 bulanan untuk penyembuhan. Artinya kita harus nunggu selama 4 bulan, dan situ masih ada resikonya yang mungkin lukanya ini terinfeksi. Takutnya kan saya berpikir dia akan melebar ke yang udah keringnya yang lain gitu. Akhirnya saya putusin, karena saya juga pengennya dan anak saya juga pengen dia cepat sembuh juga. Ya udah, insya Allah kita hari Rabu besok kita udah kontrol lagi gitu kan. Dari berbagi pengalaman ini sebenarnya apa ya, saya cuman pengen ya ini apa yang saya alamin sebagai seorang ayah gitu. Mungkin saya introspeksi diri, mungkin semua ini Allah yang punya rencana. Artinya mungkin selama ini saya terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk sana sini tanpa memberi perhatian lebih kepada anak gitu kan. Mungkin dengan kayak gini Allah kasih petunjuknya gitu. Tetap saya masih berdoa sama Allah, semoga mudah-mudahan bisa diangkat penyakitnya gitu. Dan Rabu besok kita mau kontrol lagi. Di Jumatnya kita mulai operasi kedua gitu. Jadi podcast hari ini itu saya hanya berbagi pengalaman, hikmah dari ini semua buat yang nonton, buat semua para kawanan. Inilah maksudnya gini, selagi kalian masih memiliki orang tua, kita cuma mau nunjukin kasih sayangnya orang tua itu melebihi apapun. Saya jujur lebih baik kehilangan semuanya, kehilangan apapun, daripada saya harus kehilangan anak saya. Walaupun saya harus ngemis sana sini, itu saya akan perjuangin. Karena saya ngerasa saya gagal gitu. Artinya kan anak itu kan titipan dari Tuhan ya. Artinya kalau orang menitipkan barang aja kan kita harus benar-benar jaga. Di sini saya sempat nggak ngejaga gitu, jadi malu sayanya gitu. Jadi sebisa mungkin saya berharap anak saya bisa lebih pulih, dia bisa bermain lagi gitu kan. Karena saya ya kadang saya suka ngelihat setiap harinya gitu kan, saya selalu tanya makan apa yang dia makan, terus rasanya seperti apa, dia ngerasain ada di
dalamnya sakit atau tidak gitu kan. Selalu saya juga nanya ke dokter progresnya gimana, udah berapa persen gitu kan. Itu rasa khawatir kita gitu kan. Jadi ini adalah ungkapan atau cerita beberapa minggu yang lalu yang saya alamin gitu. Jadi buat para orang tua juga, jangan pernah panik menghadapi sesuatu yang maksudnya menghadapi ujian yang seperti ini gitu kan. Kedua, intinya lakukan yang terbaik lah, habiskan waktu yang lebih banyak buat mereka gitu kan. Karena jangan sampai kita tuh menyesal gitu kan. Yang saya pribadi jalanin itu, saya selalu berharapnya seperti itu gitu. Juga buat para kawanan, mumpung masih ada orang tua, sayangi orang tua kalian, karena orang tua kalian itu lebih menyayangi, itu lebih dalam mungkin kalian tidak tahu gitu rasa sayangnya itu. Karena kalau orang tua laki itu dia secara jujur saya lebih merhatiin dalam, walaupun pelakuannya itu lebih banyak ke ibunya, tapi rasa khawatirnya lah ya gitu. Yang saya harapkan adalah dia bisa menjadi penggantinya saya suatu saat nanti gitu kan. Dan saya secara pribadi pun akan beranilah untuk ngelakuin apapun buat anak saya. Jadi mungkin ini curhatan pendek ya. Saya cuma minta doa dari kalian semua, semoga anak saya bisa cepat pulih, semoga juga operasinya nanti bisa sukses. Doa kalian berarti buat saya dan anak-anak saya. Jadi ya mudah-mudahan, saya nggak bisa banyak kata ya, artinya mungkin orang tua yang lain juga merasakan, pernah ngalamin hal seperti ini gitu kan. Kita nggak bisa melakukan yang lebih, kita hanya bisa ikhtiar aja lah, minta sama Allah gitu kan kesembuhan buat anak kita. Kita hanya bisa kalau dibilang memberikan support terbaik, bukannya sekedar janji. Artinya biar anak kita juga nggak terlalu memikirkan sakitnya, jadi dia ada keinginan untuk cepat sembuh, biar suatu saat kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa bercanda-bercanda lagi, bisa jalan-jalan lagi. Itu yang saya harapin gitu. Oke, sampai di sini obrolan atau curhatan saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Doa kalian buat anak saya itu sangat saya harapkan dan sangat berarti. Itu doang yang saya pribadi minta. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik buat anak-anak saya dan keluarga saya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.